Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar pada pagi hari ini? Baik? Ya, Ibu harap anak-anak sekalian dalam keadaan sehat ya, supaya kita tetap bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring. Pada kesempatan hari ini, Ibu memiliki kesempatan untuk mengajar anak-anak kelas 4. Dan berhubungan Ibu belum memperkenalkan diri, maka perkenalkan nama Ibu Rianisa Sayentisa Alfaradia, biasa dipanggil dengan Ibu Rianisa. Nah, Ibu ini merupakan mahasiswa PLP dari Universitas PGRI Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini, Ibu memiliki kesempatan untuk menggantikan Bapak Ilham untuk mendampingi anak-anak sekalian dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Nah, Ibu harap anak-anak sekalian dapat mendengarkan dan dapat menerima materi yang akan Ibu sampaikan. Sebelumnya, Ibu akan mengajak anak-anak untuk tepuk. Ada yang sudah tahu tepuk jari? Tentunya ada yang sudah dan ada yang belum ya. Oke, silahkan yang belum bisa mengikuti Ibu ya. Kita mulai 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua, sikap sempurna, mari kita berdoa. Untuk mengawali kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, langkah-langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan kelancaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ibu pimpin ya. Baik, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar di tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, pembelajaran 2. Tujuan dari kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini diantaranya yang pertama, siswa diharapkan dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan dapat menceritakan pengalaman dalam melaksanakan hak dan kewajiban terhadap hewan di sekitar pada kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga, itu diharapkan siswa dapat menjelaskan teknik-teknik dalam pembuatan mozaik. Kemudian yang keempat, itu siswa diharapkan dapat membuat mozaik dengan menerapkan teknik-teknik yang benar. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Di antara anak-anak sekalian, apakah ada yang memiliki hewan peliharaan? Tentunya ada ya. Coba hewan apa saja yang bisa dipelihara? Ada yang bisa menyebutkan? Oke, tentunya ada burung, kemudian ayam, terus apa lagi? Kucing, kelinci, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, apabila kita memiliki hewan peliharaan, maka kita itu memiliki kewajiban. Kewajiban untuk apa? Untuk memberikan makanan serta minuman. Supaya apa anak-anak? Supaya hewan tetap bisa bertahan hidup. Coba bayangkan, semisal anak-anak memiliki hewan peliharaan dan anak-anak tidak memberi makan serta minum kepada hewan peliharaan, apa yang akan terjadi? Oke, pintar. Tentunya hewan peliharaan kita akan mati, tidak bisa bertahan hidup. Oke. Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak apa itu kewajiban? Belum ada yang tahu ya. Oke, mari kita ulas apa itu hak, apa itu kewajiban.
kemudian bagaimana teknik-teknik dalam membuat mozaik ya. Sebelumnya, silahkan anak-anak membuka buku tematika halaman 54. Di situ terdapat bacaan Dayu dan si Mungil. Silahkan dibaca terlebih dahulu ya. Nah, anak-anak, untuk yang pertama kita akan membahas tentang hak. Hak adalah sesuatu yang didapatkan atau diterima seseorang jika telah melakukan serangkaian kegiatan. Hak bisa dimiliki setelah melaksanakan kewajiban. Untuk yang kedua adalah kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk mendapatkan hak. Selanjutnya, hak terhadap hewan peliharaan. Yang pertama, hak untuk mendapatkan tenaganya. Yang kedua, hak untuk mendapatkan bahan pangan dan bahan sandang dari hewan peliharaan. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan hiburan dari hewan peliharaan. Yang keempat, hak untuk mendapatkan bahan baku kerajinan dari hewan peliharaan. Selain hak terhadap hewan peliharaan, juga terdapat kewajiban terhadap hewan peliharaan. Yang pertama, memperlakukan hewan dengan manusiawi. Artinya kita tidak menyiksa hewan peliharaan. Yang kedua, memberi makanan dan minuman kepada hewan peliharaan. Yang ketiga, memberikan tempat tinggal yang layak dan nyaman. Yang keempat, membersihkan hewan peliharaan serta tempat tinggalnya. Yang kelima, jika hewan peliharaan sakit, segera dibawa ke dokter hewan. Anak-anak, marilah kita menyanyikan lagu tentang hak dan kewajiban. Sudah siap? Siap ya? Mari kita mulai. 1, 2, 3. Marilah kawan kita belajar tentang materi hak dan kewajiban. Kewajiban itu yang harus dilakukan dan hak sesuatu yang harus kita terima. Dalam setiap hak dan kewajiban harus dilakukan secara dengan seimbang supaya adil dan beradab. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak silahkan tugas ini dikerjakan ya. Tulislah dampak jika kalian tidak melaksanakan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Kemudian tuliskan juga dampak apabila anak-anak menjalankan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang hak dan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Sekarang kita akan membahas tentang mozaik. Apa itu mozaik? Ya, mozaik adalah sebuah karya seni yang memiliki bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi yang terbuat dari susunan kepingan atau pecahan bahan-bahan yang ditempelkan membentuk suatu gambar atau wujud yang diinginkan oleh penciptanya. Ternyata mozaik memiliki fungsi loh anak-anak. Oke, fungsi yang pertama yaitu fungsi praktis estetis, yaitu sebagai hiasan atau dekorasi yang bisa membuat suatu bangunan menjadi terlihat indah. Fungsi yang kedua yaitu ekspresi, sebagai sarana penyaluran ide, gagasan, dan imajinasi kreatif yang muncul dari pembuat mozaik. Fungsi yang ketiga yaitu edukatif, karena membuat mozaik bisa membantu meningkatkan fungsi motorik. Fungsi yang keempat yaitu fungsi psikologis. Pencipta seni membuat mozaik itu dapat meluapkan emosinya pada karya seni. Fungsi yang kelima adalah sosial. Dengan membuat mozaik, kita akan mendapat hiburan dan bisa membantu menambah relasi. Nah, selanjutnya ada teknik membuat mozaik. Yang pertama ada teknik menempel, kedua teknik menggenggam, ketiga teknik mengelem, keempat teknik menjimpit, dan kelima teknik pengecoran.
Nah, untuk tugas yang terakhir, silahkan anak-anak membuat mozaik dengan menggunakan pola yang bebas, teknik bebas, dan untuk bahan-bahan silahkan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kalian. Selamat mengerjakan. Anak-anak, tadi Ibu telah memberikan 2 tugas ya. Oke, yang tugas pertama itu berkaitan dengan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Untuk tugas yang kedua yaitu silahkan anak-anak membuat mozaik sesuai dengan kreativitas anak-anak. Boleh menggunakan biji-bijian, boleh menggunakan potongan kertas, dan lain sebagainya. Kemudian untuk tugasnya silahkan dikumpulkan ketika anak-anak datang ke sekolah. Nah, anak-anak, Ibu akan sedikit mereview tentang materi pembelajaran pada hari ini. Tadi kita sudah belajar apa saja? Oke, tentang hak, kemudian tentang kewajiban, mozaik, kemudian ada teknik-teknik mozaik. Kemudian hak itu apa anak-anak? Benar sekali, hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Kemudian kewajiban itu apa? Kewajiban adalah sesuatu yang harus atau wajib kita laksanakan. Nah, tadi juga terdapat teknik-teknik dalam pembuatan mozaik. Ada teknik apa saja? Teknik tempel, teknik genggam, teknik lem, kemudian ada teknik cor, dan lain sebagainya. Silahkan nanti anak-anak mempelajari materinya lagi ya, supaya anak-anak lebih paham tentang materi yang Ibu sampaikan. Baik anak-anak, cukup sekian kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Ibu berharap anak-anak dapat memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Nah, marilah kita akhiri kegiatan belajar mengajar pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Sikap sempurna, berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, Ibu memohon maaf apabila dalam menyampaikan materi Ibu memiliki kesalahan dan kekurangan. Mohon dimaafkan, nggih. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.